Ini yang selanjutnya nih, hantaran kalor secara konveksi. Tadi kan konduksi, hantaran kalor pada zat padat, di mana zatnya tidak ikut berpindah. Nah, ini konveksi, ini perpindahan kalor atau panas melalui aliran zat perantaranya yang ikut berpindah. Ini kebanyakan itu pada fluida. Fluida itu bisa cair, bisa gas, atau udara. Contoh nih begini nih, ini kan pada bagian bawah dipanasi pada kompor. Tentu di sini akan suhunya tinggi nih, T-nya tinggi. Tinggi. Nah, pada saat suhunya tinggi, maka partikel air di sini ini akan memuai. Ini akan memuai. Memuai. Kalau dia memuai itu kan artinya volumenya akan semakin besar. Kalau pengen mencari massa, massa itu kan rho dikali V gitu ya. Kalau kita ninjaunya bukan kayak gini, tapi rho sama dengan M per V gitu ya. M-nya itu masanya partikel benda tuh, V-nya tuh volumenya gitu ya. Kalau masanya ini tetapi volumenya semakin besar, maka rho-nya ini akan mengecil gitu ya, mengecil. Rho-nya siapa? Rho-nya air atau partikel air yang di bawah. Kalau rho-nya mengecil, dia akan ringan gitu, ringan. Ingat, ringan itu maksudnya begini. 1 kilo kapas gitu ya, dengan 1 kilo katakanlah besi, kan tentu saja ini sama-sama 1 kilo, tapi masanya sama. Yang masukkan saya ringan itu adalah massa jenisnya mengecil, itu kapas itu. Kan massa jenisnya lebih kecil daripada besi. Ringan itu maksudnya seperti itu. Kalau dia ringan, dia maka akan naik, gitu, dia akan naik ke atas. Partikel air yang sudah panas tadi naik ke atas. Nah, yang di atas, partikel air yang masih dingin, yang massa jenisnya masih besar, dia akan turun, gitu. Makanya ini hantaran kalor yang disertai zat pembawanya, gitu. Ini zat pembawanya naik. Ini yang di atas turun karena dia lebih berat, gitu ya, lebih berat, massa jenisnya lebih besar. Ini akan muter gitu terus sampai suhunya 100 derajat Celcius, kesetimbangan 100 derajat Celcius. Kalau sudah 100 derajat Celcius berarti semua cairan di sini suhunya sudah sama. Kalau semua suhunya sudah sama, baru fase selanjutnya menguap gitu ya, menguap. Artinya perubahan air menjadi uap gitu ya. Partikel di sini itu nggak lagi berputar-putar lagi, tapi sudah ke fase merubah wujudnya dari air ke uap ini. Yang bagian permukaan tentu akan menguap lebih dulu. Contohnya nih, gerakan naik turunnya air ketika dipanaskan yang barusan kita bahas. Gerakan naik atau turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Oh, ini yang kayak apa tuh meloncat-loncat itu ya. Terjadinya angin darat dan angin laut. Ini juga merupakan peristiwa konveksi. Balon udara, oke, ini kan gas juga gitu ya, ini juga gas. Asap cerobong pabrik membumbung tinggi, ya ini juga gas. Nah, ini ada tabel-tabel nih. Konveksi. Nilai pendekatan konveksi ini kan sama seperti pada konduksi, kita juga bisa menghitung berapa hantaran kalor pada peristiwa konveksi H. Ini H itu dengan P sama. H dengan P itu sama. P atau H itu adalah Q per T. Kalor per waktu gitu ya. Jumlah kalor yang dipindahkan tiap satuan waktu. H itu koefisien konduktivitas. Koefisien konveksi termal. Koefisien konveksi. A luas penampang, delta T perbedaan suhu gitu ya. Nama lainnya dari H itu adalah laju hantaran kalor. Atau kalor yang dipindahkan tiap waktu juga boleh gitu ya. H ini juga tergantung dari bahan. Contoh nih, kalau gas, konveksi alami gas itu hanya 10. Konveksi alami cair, kalau dia dalam bentuk cair, 100. Dan lain sebagainya. Ini nanti yang sering dipakai ya 2 ini saja gitu ya. Nah nih, suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori per meter sekon derajat Celcius memiliki luas penampang aliran 20 cm. Ini nanti jadikan meter ya. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 ke dinding lain yang bersuhu ini, kedua dinding sejajar
berapa kalori yang diantarkan, ya, tinggal dimasukin gitu ya. Ini ada soal-soal yang bisa dikerjain. Ya ini pada dasarnya tinggal masukin saja. Variasi soalnya nggak sesusah yang konduksi gitu ya, antar kalor secara konduktif.